Selamat datang di Deep Scary. Oke, sahabat Deep Scary, di episode kali ini kita akan membahas tentang pengalaman horor temen gue. Dia bernama Fitri, dia tinggal di Malang, kuliah di Malang, ngekos di Malang. Dia tadi siang ke DM gue, cowok. Gimana tuh? Dia katanya punya pengalaman horor. Katanya sih serem. Kata gue, wah menarik nih kita bahas di konten kita kan. Iya. Langsung aja, simak aja coba kita coba bacain buat permisal Gitu. Semuanya ya kita bacain cerita dari Fitri ini. Oh ya, makasih banget ya buat Fitri udah nyempetin bagiin ceritanya ke kita. Langsung gue bacain nih ceritanya. Di sini dia bilang, tapi sebelum cerita mimpinya dia ini, gue mau cerita dulu. Wah, ada dua cerita berarti ini. Iya, jadi dia kayak lebih ke belakang lagi, lebih mundur lagi ke belakang. Jadi ceritanya gue punya teman kecil sampai gede. Pokoknya teman sepermainan lah. Terus pada tahun 2019 awal dia menikah, dan pada tahun 2020 Januari dia meninggal karena melahirkan. Waduh. Nah, semenjak itu gue sering mimpi ketemu dia, tapi ya biasa aja. Nah, pas 2 minggu lalu gue mimpi nih ketemu sama dia di rumahnya. Dalam mimpi niatnya mau silaturahmi gitu kan, karena pas dia meninggal gue nggak datang. Nah, pas di rumahnya tiba-tiba dia ada gitu duduk bareng sama kita semua. Terus dia deketin gue dan narik gue ngajak ngobrol kayak biasa kita main. Tapi gue dalam mimpi itu sadar kalau dia udah mati. Tapi dia bilang jangan takut, gue masih hidup. Dia bilang gitu. Tapi cara dia ngomong dan narik gue itu beda banget. Itu kayak orang kerasukan gitu. Matanya aneh. Dan gue lari ketakutan. Dia tuh tetap ngikutin, dan semakin dekat dia tuh wajahnya semakin kelihatan banget, dan itu bener-bener serem. Pakai baju hitam panjang, rambutnya panjang, dan pas dia udah berubah gitu, gue nggak bisa apa-apa, dan gue sadar ini cuma mimpi. Tapi pas gue buka mata dan makhluk itu bener-bener di depan pintu kamar gue. Merinding gue nih. Lu baca gue merinding asli, serius. Ini pala gue puyeng baca ini sumpah. Ini jam 12 malam ya. Jam 12 malam. Tapi ini Serius, merinding gue. creepy banget sih. Parah, scary parah nih. Asli, merinding gue, Pak. Bener-bener. Ya udah lanjut, Pak. Lanjut lagi ya, kita lanjut lagi ya, sumpah. Gue keringetan nih. Kebapa lah, demi konten, Pak. Kalau gue takut, Pak. Sama, gue pengen baca tenang dulu nih, gue nggak tenang nih, kurang tenang nih. Oke, lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi Kita simak videonya. Video ceritanya. Dan makin mendekat sampai megang tangan gua. Tapi gua udah nggak bisa apa-apa. Doa aja gua nggak bisa. Bilang Allahu Akbar gitu aja nggak bisa. Suara gua kayak kecil banget rasanya. Dan gua tetap tutup mata saking takutnya. Sampai yang gua lihat, gua rasain makhluk itu megang kedua tangan gua. Dan dia tuh mau naik ke atas gua. Kaki gua udah nggak bisa gerak, dan tangan gua yang dipegang dia udah nggak bisa apa-apa pokoknya. Dan yang masih teringat sampai sekarang itu makhluknya itu nyulurin lidah mau jilat gua. Nah, di situ gue lihat itu udah bukan wajah almarhum teman gua. Itu udah serem banget, hitam semua, lidahnya aja yang merah panjang. Dan pas gue bangun itu di kaki sama tangan gua ada biru-biru lebam gitu. Besok paginya temen gua bilang, lu bawa temen nginap ya semalam, berisik banget sampai subuh gitu. Anjing, gua merinding sumpah. Ini anjing, sumpah. Buku gue merinding guys. Temen kos gua bilang apa? Temen kos gua bilang gitu, padahal sama sekali nggak ada orang lain di kamar gua itu. Dan sampai sekarang gue takut banget
susah tidur, dan kalau ke toilet cuci muka, gue sampai buka mata gitu, takut tiba-tiba ada makhluk itu muncul lagi. Gue baca jadi susah banget gara-gara ngeri gue. Sumpah. Puyeng lu kali ya. Sini gue pegangin. Terus gue takut. Nih ada lagi nih lanjutan. Kita lanjut ya. Dan karena teman kos gue bilang gitu, gue ceritain lah tuh mimpi gue yang kayak nyata itu. Sampai gue kasih lihat ya bekas lebamnya dia ini ke temennya dia nih yang di kosan. Nah temennya baru bilang ke dia kayak gini, kalau dulu di kamar gue ini pernah ada yang sakit gitu, sampai udah parah sakitnya, baru ketahuan sama anak kos yang lainnya. Dan dulu di kos gue juga sering ada yang kerasukan gitu. Pokoknya gitu deh ceritanya kayak gitu. Waduh, ini bener-bener horor tuh, asli. Iya sih kayak ini digangguin gitu loh. Lu mimpi tiba-tiba pas lu buka mata dia ada depan lu. Ih tuh. Kalau menurut gue gini, gue merinding banget sumpah. Tadi gue naik serius. Sebenarnya gue pengen keluar dari studio, Cok. Kabur gue nih sebenarnya gue. Jadi maksud gue itu kalau menurut gue ya itu bukan anjing, gue ngeri kayak dia datang sumpah gue merinding sumpah ini. Gue ngeri dia di sekitar gue nih. Sekarang nih gue baru bikin konten nih, ini baru gue pertama kalinya gue merinding serius. Apa? Gue jadi bingung kan mau ngomong apa gue. Ini udah jam 12 Pak. Sumpah gue takut nih. Gue jadi mau ngebahas ini cerita jadi kayak kepikiran dia. Iya jadi takut gue. Ada lagi di sebelah sini. Kita nggak tahu guys. Kita bukan indigo atau apapun. Iya. Ya kita cuman kayak suka aja lah sama cerita horor kayak gitu. gitu. Makanya kita pengen bagiin juga ke kalian. Kalian kita juga nggak maksa kalian buat percaya atau tidak. Tapi ini kan pengalaman cerita dari teman kita. Iya. Kita hanya membagikan ke kalian yang suka-suka horor lah. Tapi menurut gue ini bukan yang di mimpinya dia ini nih, bukan temennya dari almarhum temennya ini nih. Menurut gue emang kayaknya jin yang di kosannya dia itu udah tahu lah kalau misalkan nih temen lu ini temennya lagi tuh udah meninggal gitu, makanya dia seakan-akan bikin mimpi kalau temen lu ini ketemu temennya yang udah meninggal ini. Oh dia menyerupai. Iya menyerupai temennya si Fitri. Iya, padahal cuma pengen gangguin si Fitrinya ini. Menurut gue sih kayak gitu. Kalau menurut lo kayak gimana? Kalau menurut gue sih ya ini kayak jin, kayak suatu jin, dia tuh kayak jahil, jinnya tuh jahil. Iya. Semacamnya jahil, dia tuh ingin mengganggu lah. Berkata emang suka gitu lah kalau tidur belum doa mah. Jadi kita saranin nih geng, tidur baca doa dulu sebelum kalian tidur supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah kayak si Fitri ini. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi ya kalian kesana sih ya santuy lah kalau misalnya. Sama jangan lupa banyakin doa biar kalian gak digangguin. Oke guys, mungkin sekian aja kali ya. Gue udah ngeri banget sih, parah itu udah tengah malam. Sekian parah gue nih, gue pinjebat nih ban nyantuy nih. Iya gue udah takut banget gue. Sumpah nih gue jujur baru kali ini gue bikin konten. Soalnya gue merinding serius. Soalnya geng, biar kalian tahu nih, kita di studio cuma berdua nih, nggak ada orang lain. Iya. Kalau ada apa-apa, gak ada yang bisa bantuin. Nih kalau dia kena nih, paling gue lari. Lu mesti sama air anjir, gue tinggalin bodo amat, gak peduli gue. Ayo guys. Oke sekian aja, see you the next video guys. Anjir sumpah merinding udah dari Cok. Sama gue tau. Merinding terus sama apa dah? Kaki gue pegel semutan gara-gara lu tindihin bayi anjing dari tadi.